juga keringanan pembayaran yang bisa diinformasikan kepada pendengar kita ya? Baik, terima kasih Kak. Kalau misalnya ditanya tentang keringanan pembayaran, kalau tadi kan saya sudah jelasin tuh tentang tunggakan iurannya, walaupun dia menunggak 5 tahun, tetap yang dibayarkan hanya sebesar 2 tahun saja. Lalu kalau misalnya sudah dikasih keringanan ini untuk pembayaran hanya sampai 2 tahun saja, lalu apakah ada sih lagi untuk keringanan lainnya untuk pembayarannya? Karena kadang kan untuk bayar langsung secara 2 tahun atau 24 bulan itu mungkin terlalu memberatkan ya, apalagi tagihannya kan mencakup tagihan satu keluarga yang terdapat dalam kartu keluarga. Jadi kita dari BPJS Kesehatan itu sebenarnya memiliki program yang dinamakan program rehab atau rencana pembayaran iuran bertahap, atau mungkin yang lebih kita kenal dalam bahasa sehari-hari cicilan kali ya. Namun untuk program rehab ini adalah program yang memberikan keringanan dan kemudahan bagi peserta segmen pekerja bukan penerima upah, atau mungkin masyarakat lebih mengenalnya segmen peserta mandiri yang bayar iurannya sendiri, dan yang memiliki tunggakan tentunya untuk dapat melakukan pembayaran iuran secara bertahap. Lalu kalau ditanya nih, udah ada ini program rehab, lalu apa sih yang menjadi syarat dan ketentuan? Tentu akan muncul pertanyaan seperti itu kan Kak Indah. Nah, untuk menjadi syarat dan ketentuannya, ini saya sampaikan juga kepada pendengar mungkin untuk informasi ini. Dan yang pertama mungkin syaratnya itu peserta memiliki tunggakan lebih dari 3 bulan atau 4 sampai 24 bulan. Dan yang kedua adalah mendaftar melalui aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165, atau bisa langsung datang ke kantor cabang untuk melaporkan untuk mengikuti program rehab tersebut. Dan yang ketiga adalah pendaftaran dapat dilakukan sampai dengan tanggal 28 bulan berjalan, kecuali kalau misalnya pada saat si peserta melakukan pendaftaran di bulan Februari, maka pendaftarannya hanya dapat dilakukan sampai dengan tanggal 27 Februari saja. Dan yang terakhir untuk syarat dan ketentuannya yaitu maksimal periode pembayaran bertahap adalah 12 tahapan. Dan sedikit informasi juga, saya sampaikan juga untuk tujuan manfaat dari program ini, kenapa sebenarnya harus digaungkan kepada masyarakat, khususnya peserta yang membayar iuran mandiri. Seperti yang saya sampaikan tadi kan Kak, ini sebenarnya memberikan kemudahan begitu pembayaran tunggakan kepada peserta untuk melunasi tunggakan iurannya, dan meningkatkan tentunya kolektabilitas dari sisi iuran segmentasi mandiri tersebut. Lalu yang kedua mungkin dari peserta ini ada manfaat yang didapatkan kepada peserta, yaitu bagi peserta itu keringanan pembayaran tunggakan melalui mekanisme cicilan. Jadi kalau tadi pembayaran secara langsung mungkin 3 juta terlalu berat, silahkan Bapak Ibu bisa mengikuti program rehab tersebut, dan saya sampaikan tadi dapat mendaftar di tempat-tempat di kanal-kanal yang tadi. Dan yang terakhir adalah semua peserta PBPU dan semua kelas tanpa terkecuali ya Kak Indah ya, bisa kelas 1, kelas 2 ataupun kelas 3 yang tentunya memiliki tunggakan dengan usia tunggakan 4 sampai dengan 24 bulan dapat mendaftar program rehab ini, atau yang biasa kita kenal atau bisa kita tahu sebagai program cicilan begitu. Oke, dan selama masa rehab ini masih bisa ditanggung ya sama BPJS ya? Kalau untuk program rehab, ketika si peserta sudah mengikuti program rehab, itu posisi kartunya memang tidak langsung aktif. Cuma dari sisi pembayaran itu memudahkan si pesertanya untuk dapat membayar iurannya secara bertahap. Tapi kalau untuk status kepesertaannya, ketika dia melakukan pembayaran itu tidak langsung aktif. Nah, kartunya langsung aktif itu apabila dia sudah melunasi tunggakannya secara keseluruhan. 2 tahun berarti? Kalau misalnya 2 tahun dengan mekanisme tadi, kalau misalnya 2 tahun dan paling maksimal pembayaran cicilan itu sebanyak 12 bulan saja gitu. Berarti nggak serta-merta ya, karena sudah bayar cicilan 1 kali misalnya langsung aktif ya. Jadi poinnya sebenarnya ini untuk ngebantu masyarakat aja, meringankan masyarakat aja untuk melakukan pembayaran. Karena kalau kita flashback ke zaman dulu Kak, itu bahkan jangankan pembayaran pembayaran yang langsung cicilan aja, bahkan kita dulu belum bisa untuk mengakomodir. Jadi karena adanya program ini, setidaknya dapat memberikan keringanan kepada masyarakat untuk aware lagi untuk melakukan pembayaran khususnya melalui melalui mekanisme cicilan tadi gitu. Baik. Misalnya ada kasus ya, misalnya ada yang pindah dari mandiri kemudian pindah ke kantor, terus masih muncul tagihan mandirinya. Itu kenapa ya? Nah, mungkin Kak, ini pertanyaan sering juga nih ditanyakan oleh peserta kepada kami, ya kan? Saya sudah beralih
segmen nih dari PBPU atau peserta yang bayar iuran sendiri ke contohnya menjadi PNS ataupun pekerja di badan usaha lainnya gitu ya Kak ya. Tapi kenapa masih ada contohnya WA Blast nih atau pengingat lainnya dari BPJS Kesehatan bahwasannya Anda masih memiliki tunggakan iuran. Nah, untuk diketahui bersama bahwasannya tunggakan iuran yang sudah terbentuk sebelum kita dialihkan menjadi tanggungan baik itu pemerintah ataupun sudah ketika kita sudah bekerja, itu tetap melekat kepada jiwa si pesertanya Kak. Jadi kalau seandainya dia nih contohnya sebelumnya sudah menunggak 696.500 contohnya, ketika dia dialihkan menjadi P3K atau PNS daerah, maka 696.500 tersebut tetap wajib dibayarkan oleh si peserta. Betul ya. Nah, dan kartunya tetap aktif Kak. Kenapa tetap aktif? Karena dia sudah dialihkan menjadi tanggungan si pekerjanya, tanggungan si pemberi kerja begitu. Karena dia sudah bekerja dan sudah berada di segmen lain. Namun untuk tunggakan iurannya itu tetap ditagihkan oleh BPJS Kesehatan dan peserta tersebut juga bisa ikut rehab seperti yang disampaikan oleh Bang Zainuddin tadi. Kalau disampaikan Bang Zainuddin tadi, peserta rehab tidak aktif. Nah, kalau di segmen yang sudah berpindah ini, dia bisa tetap ikut rehab dan kartunya tetap bisa aktif gitu. Jadi ada kemudahan lainnya yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan gitu Kak. Benar. Ya, pasti banyak yang nanya itu ya. Iya. Loh, kok ya nggak bisa ujuk-ujuk dong jadi tanggung jawab pemerintah ya tunggakan sebelumnya. Nah, kalau masyarakat tidak mampu lagi nih bayar iuran mandiri, apakah bisa pindah jadi yang gratis misalnya? Baik, benar banget. Jadi kalau misalnya nih ada peserta yang tidak mampu dari sisi finansialnya dan tidak sanggup lagi nih untuk melakukan pembayaran, sebenarnya tadi solusinya sudah kita sampaikan. Lalu saya tidak mampu lagi nih Pak, saya tidak mampu lagi nih, benar-benar tidak mampu, tapi tunggakannya nanti akan saya bayarkan, begitu konsennya kan Kak Indah. Itu bisa, tetapi di sini memang sebenarnya kita biasanya mengarahkan itu teman-teman atau para peserta tersebut untuk segera melaporkan ke dinas terkait. Dalam hal ini, kalau misalnya dia ingin didaftarkan atau ingin ditanggung oleh pemerintah daerah, seperti yang disampaikan tadi teman Titin tadi pada saat penjelasan tentang jumlah iurannya, itu bisa melapor ke dinas kesehatan. Lalu bagaimana dengan kalau misalnya dia ingin ditanggung atau melapor dari pemerintah pusat, itu bisa melapornya ke dinas sosial. Namun yang perlu kami tekankan di sini kepada teman-teman pendengar mungkin ya, bahwasannya ini serta-merta iurannya tidak gratis, tetapi ditanggung oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Nah, untuk melihat kondisi-kondisi berapa sih kuotanya, nah saya sudah ke sana tetapi saya tidak didaftarkan, itu kan tergantung dengan kondisi dari si pemerintahnya tersebut. Apakah dia memiliki kemampuan secara finansial untuk bisa menanggung si peserta tersebut. Dan kalau iurannya tadi sudah dijelaskan, tapi kalau misalnya tadi dibilang gratis, mungkin kita tekankan di sini sebenarnya itu tidak gratis, tetapi ditanggung oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Dan nah, seperti kejadian tadi yang di Mandiri, kalau kemudian dia ditanggung oleh pemerintah, dia ada tunggakan, itu tetap jadi tanggungannya dia, tetap ya. Iya. Oke, walaupun memang sebenarnya alasan dia juga pindah ya karena katakan mungkin sudah nggak ada pekerjaan, usaha bangkrut sehingga tidak sanggup lagi bayar. Tetap ya tunggakan harus menjadi tanggung jawab pribadi. Oke. Nah ini juga kasus ya. Misalnya ada yang pernah daftar yang mandiri cuma lupa membayar lagi dan pengen tahu berapa tunggakan yang harus dibayar, gimana caranya dan kemana harus dibayarkan. Nah, untuk kasus ini mungkin kadang ya Kak ya, peserta-peserta itu tidak tahu untuk bagaimana cara mengecek tagihan yang sudah terbentuk nih di mereka, berapa nih yang harus mereka bayarkan. Jadi kalau dari kami BPJS Kesehatan ada aplikasi Mobil JKN ya Kak, di mana di aplikasi Mobil JKN itu sudah tertera semua informasi terkait dengan si peserta tersebut, mulai dari tagihan, jumlah peserta, informasi FKTP terdaftarnya di mana, seperti yang disampaikan di talkshow sebelumnya ya Kak ya. Jadi kalau untuk melihat tunggakan bisa melalui Mobil JKN. Namun jika peserta nih contohnya tidak memiliki sama sekali, kadang kan ada peserta yang tidak tahu nomor kartunya ya, bisa mengakses Pandawa, di mana di Pandawa tersebut adalah WhatsApp dari BPJS Kesehatan. Nanti peserta akan
diinformasikan untuk mengisi beberapa hal seperti nama, tanggal lahir, dan akan diberikan informasi terkait dengan apa yang diinginkan oleh si peserta. Jadi hanya mengikuti alur apa yang disampaikan oleh si Pandawa tersebut. Dan untuk pembayarannya itu bisa melalui kanal-kanal pembayaran resmi yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan seperti bank, Alfamidi atau Indomaret. Kan di kepulauannya sudah ada ya kayak Alfamidi atau Indomaret, kantor pos juga bisa, ataupun kalau masyarakat yang masih berada di daerah-daerah yang belum terakses dengan hal-hal tersebut bisa melalui agen Briling atau agen BNI 46. Di tempat-tempat tersebut juga sudah mengakomodir untuk pembayaran BPJS Kesehatan gitu. Nah, selain dari kanal tersebut, apakah ada channel pembayaran lain yang bisa diakses oleh pendengar? Jadi kalau misalnya tadi sudah dijelaskan tentang kanal-kanal pembayaran, jadi sebenarnya pada saat si peserta melakukan pendaftaran di kantor cabang itu beberapa opsi sudah kita sampaikan pada saat pendaftaran. Pada saat pendaftaran itu kita sampaikan bahwasannya si peserta wajib mengikuti yang namanya auto debit. Nah, auto debit ini sebenarnya adalah dia itu adalah fasilitas pemotongan pembayaran secara otomatis yang untuk tagihan rutin milik si peserta program JKN atau dengan sumber pendanaan yang berasal dari rekening si peserta tersebut dan yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan milik si peserta itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau misalnya para pendengar atau teman-teman ini pengennya saya tuh nggak mau itu langsung datang ke tempat-tempat channel-channel yang dijelaskan teman saya tadi, ya udah bisa langsung melakukan pendaftaran yang namanya pendaftaran auto debit. Jadi Bapak Ibu atau pada pendengar lainnya tidak usah khawatir, nanti untuk pembayaran iurannya itu akan dilakukan secara otomatis melalui proses pendebitan dan tentunya pendebitannya itu dilakukan di rekening Bapak Ibu terdaftar pada saat melakukan pendaftaran. Jadi itu sebenarnya kemudahan-kemudahan yang bisa didapatkan bagi peserta JKN KIS. Nah jika tidak memiliki rekening, apakah bisa daftar auto debit ini? Nah, peserta yang mandiri untuk segmen mandiri Kak yang tidak memiliki rekening bank untuk dilakukan proses auto debit tadi dapat menggunakan uang elektronik yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, di mana peserta yang tidak memiliki smartphone di mana wilayahnya tidak tersambung jaringan ya internet dapat menggunakan FinPay atau mobile cash dengan mengakses bintang 141 bintang 99 pagar, dan setelah itu peserta dapat melakukan pengisian saldo melalui kantor pos ataupun Alfamart terdekat dengan menyebutkan nomor telepon seluler maupun nomor BPJS Kesehatan yang telah didaftarkan oleh si peserta tersebut. Dengan peserta membayar, apakah dengan membayar tunggakan kartunya jadi aktif lagi? Jadi kalau misalnya si peserta sudah melakukan pembayaran, itu status kepesertaannya itu bisa langsung aktif, Kak. Cuman tadi saya lupa menjelaskan pada saat auto debit ini sebenarnya dia hanya diberikan fasilitas untuk peserta mandiri. Dan kalau misalnya kembali ke pertanyaannya Kak ya, kalau misalnya dia melakukan pembayaran ini tunggakan, itu kartunya sudah bisa langsung dipergunakan dan sudah bisa aktif. Kalau misalnya Bapak Ibu kurang yakin nih, apakah benar sudah aktif atau bisa digunakan, bisa langsung mengecek aja nanti dari aplikasi mobile JKN. Di situ tinggal kita masukkan nomor kartunya dan nanti akan langsung menunjukkan untuk status kepesertaannya setelah melakukan pembayaran iuran tersebut tadi. Gitu Kak. Membayar, melunasi. Iya benar, melunasi. Melunasi ya. Kalau mau cuma membayar sekali kan belum tentu toh. Melunasi ya, melunasi tunggakan ya. Nah, ini dia pertanyaan ini banyak ditanyain juga. Apakah betul ya iuran kelas 1, 2, 3 itu mau dihapuskan? Nah, mungkin untuk informasi ini ya Kak ya sangat sedang beredar ya di masyarakat ya, kelas 1, 2, 3 mau dihapuskan nih dari BPJS Kesehatan, semuanya nanti akan sama begitu ya Kak ya. Nah, sejauh ini untuk penghapusan kelas seperti yang sedang diperbincangkan oleh masyarakat itu, kami sendiri dari BPJS Kesehatan masih menunggu aturan turunannya Kak. Namun yang terpenting dari yang mau kami sampaikan adalah bahwasannya yang akan dilakukan terlebih dahulu itu adalah melakukan standarisasi pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat di fasilitas kesehatan yang bekerja sama di BPJS Kesehatan, sehingga nanti mungkin lebih kepada nggak ada bedanya ya pelayanan kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi untuk ruang rawat kelasnya seperti yang disampaikan oleh ataupun sedang dibicarakan oleh masyarakat, kami dari BPJS Kesehatan masih menunggu aturan turunan tentang pengelolaan hal tersebut gitu Kak. Ini kenapa bisa bikin masyarakat jadi resah gelisah kayak gitu? Kenapa sih sebenarnya penghapusan kelas ini?
Mungkin karena masyarakat berpikiran kalau kelas 1 itu kelas 2 dan kelas 3, kalau kelas 3 kami di Bangsal rame-rame nih, kalau kelas 2 ya mungkin dapat kipas gitu ya, kayak kelas 1 dapat AC gitu lah ya kan. Nah mungkin hal tersebut yang sedang beredar di masyarakat, dan mungkin kalau seandainya nih masyarakat itu meresahkan itu karena bisa dibilang karena adanya perbedaan perlakuan mungkin sepertinya ya dari fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah hal ini mungkin yang akan lebih diatur kembali Kak dalam Perpres ini, sehingga nanti akan sama nih kesetaraan yang dimaksud itu seperti apa. Nanti akan mungkin lebih lanjutnya menunggu aturan turunan tadi begitu. Dan belum ya, jadi kita Belum. jangan ini dulu. Udah panik duluan gitu. Jadi tenang aja, kita tunggu deh. Nah, kalau masih dalam tahap cicilan belum lunas, terus kita mau lunasi sekaligus, ini apa bisa nggak sih? Ya, jadi kalau misalnya teman-teman pendengar itu sudah melakukan program rehab, sudah mendaftarkan program rehab, namun seperti yang saya sampaikan tadi itu kartunya tidak aktif. Lalu karena dia berpikir kan, gimana ya biar bisa aktif, bisa langsung dipergunakan, lalu dia berencana untuk melunasi cicilannya tersebut. Jadi jawabannya adalah sebenarnya bisa ya teman-teman. Sangat bisa ya para pendengar. Jadi kalau misalnya ada niat untuk melakukan pelunasan terhadap cicilan yang sudah dilakukan tadi melalui program rehab, bisa, yang mana nanti teman-teman bisa langsung mengakses dari aplikasi mobile JKN. Itu nanti ada informasi dan pelunasan program rehab, dan di situ dijelaskan apabila peserta ingin melakukan pelunasan, pilih pelunasan program, maka akan muncul ketentuan pelunasan program rehab beserta nominal yang harus dibayar, dan pilih alasan pelunasan serta yang terakhir nanti diklik setuju. Lalu nanti setelah itu akan muncul notifikasi proses pelunasan berhasil untuk segera melakukan pembayaran sisa tunggakan pada kanal pembayaran yang dijelaskan teman Titin tadi yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tentunya. Dan nanti di situ juga akan disampaikan untuk detail tagihan yang dapat dilihat pada menu premi di aplikasi mobile JKN tersebut.